Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram. Sekarang kita sampai di bab baru yaitu babu sutratil musalli. Bab sutrahnya orang yang sholat. Nah, silakan dibaca. Babu sutratil musalli. Bab tentang sutrahnya orang yang sholat. An Abi Juhaym dari Abu Juhaym bin Haris radhiyallahu ta'ala anhu qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamu jika mengetahui al-mar'u orang yang lewat baina yaday musalli di hadapan orang salat madza alaihi apa yang terjadi atasnya. Mada alaihi apa yang terjadi atasnya minal ismi dari dosa. Maka sungguh dia ayyakifa arba'ina berdiri 40 malam jadi. Iya. Berdiri 40 tahun khairan lebih baik lahu baginya min dari ayyamullah dia melewati baina yadai di hadapan orang yang salat. Tafaqun alaih walafdu lil Bukhari dan lafaz milik Bukhari waqa'a dan terdapat fil bazar dalam bazar min wajhin dalam bentuk akhar yang lain arba'ina kharifan 40 kharifan tahun. Baik. Bismillah. Qala al-musannif wal hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani yang wafat tahun 856 Hijriah rahimallahu taala. Dan kita Bulughul Maram bab sutratil musalli. Sekarang kita memasuki bab sutrah orang yang sholat. Sutrah berasal dari kata sataro yasturu, artinya menutupi. Sutrah sendiri berarti adalah penutup atau penghalang. Penutup atau penghalang. Maknanya di sini adalah sesuatu yang dijadikan penghalang di depan orang yang sholat. Itu maksudnya sutrah al-musalli. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa hadis, ada sekitar 7 hadis yang berhubungan dengan sutrah. Hadis yang pertama atau hadis 182. Qala wa an Abi Juhaym ibn al-Harits dari Abu Juhaym bin Harits radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau seandainya ya'lamu mengetahui almaru orang yang melewati baina antara yadil musalli depan orang yang sholat madza alaihi apa yang terjadi atasnya minal ismi dari dosa lakana maka sungguh atau maka orang tersebut an yakifa dia berdiri arba'ina selama 40 khairan itu lebih baik lahu baginya min an daripada dia yang murrah melewati baina yadaihi di depan orang sholat. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Walafdu lil Bukhari dan lafaz ini riwayatnya Bukhari. Wa waqa'a fil Bazzar dan terdapat dalam riwayat Bazzar, Al-Bazzar dalam musnadnya Musnad Al-Bazzar min wajhin akhar dari sisi yang lain ya. Ada tambahan apa? Arba'ina kharifan, 40 kharif. Kharif itu musim gugur. Tapi maksudnya di sini adalah 40 kali musim gugur berarti 40 tahun. Ya. Maka hadis ini memberikan sebuah pelajaran atau pembahasan tentang hukum orang yang melewati antara orang yang sedang sholat dengan sutrahnya. Maka hukumnya haram. Hukumnya haram melewati tempat antara orang sholat dengan sutrah orang sholat tersebut. Hukumnya haram. Karena Nabi SAW mengancam dengan dosa. Mengancam apa? Dengan dosa. Maka nas yang sharih menunjukkan adanya dosa di situ hukum asalnya memberikan keharaman. Ya, bahkan Nabi menyampaikan kalau seandainya dia berdiri 40. Nah, dalam riwayat Bukhari Muslim enggak dijelaskan 40 apa? 40 dino iso, 40 bulan iso ya. 40 bulan bisa atau 40 tahun juga bisa. Nah, dijelaskan dalam riwayat Bazzar. Ternyata 40 kharifan, 40 tahun. Maka kata Nabi di situ
40 tahun dia berdiri nggak melewati orang sholat itu lebih baik daripada dia melewati karena akan dapat dosa. Maka hukumnya haram melewati tempat antara orang yang sholat dengan sutrohnya. Maka diketahui kalau orang sholat nggak ngadep sutroh, paham nggak? Ya, orang yang sholat nggak ngadep sutroh, maka tidak diharamkan. Maka tidak diharamkan. Kalau orang sholat yang ngadep sutroh maka tidak diharamkan. Atau mungkin sutrohnya terlalu jauh sehingga tidak dianggap sutroh. Misalkan saya sholat di sini, saya anggap sutroh adalah tembok itu, jaraknya wis pirang jangkah gitu, jauh sekali. Maka bolehkah kita melewati depan sana? Boleh saja, nggak masalah. Kenapa? Karena itu sudah nggak hukum sutroh. Karena hukum sutroh ada syarat, yaitu jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Ya, jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Para fuqaha memberikan pendapat ya jaraknya adalah sekitar 3 dhira', 3 hasta. Jaraknya itu antara dia berdiri sama sutrohnya. Atau lebih sedikit kurang sedikit enggak masalah. 3 dhira', 3 hasta. Ya. Lebih sedikit enggak apa-apa, kurang sedikit enggak masalah. Tapi kalau jauh sekali misalkan 6 hasta misalkan, maka itu enggak dianggap hukum sutroh. Maka kalau lewat di depannya boleh. Kenapa? Karena si sholat sendiri tidak menjaga dirinya. Larangan ini berlaku kalau orang tersebut memang memasang sutroh. Jadi penjelasannya bahwasanya haram hukumnya, hukum asalnya haram. Syria sampean kandhani. Arek-arek iku mau ngajine nang kene ya. Jadi hukumnya haram kalau melewati tempat antara orang yang sholat sampai dengan sutrohnya. Kadang kan kadang kita bingung, misalkan wong iki sembayang, tapi sutrohe waduh, kating lewati karepe kono rada sungkan ya. Rada sungkan. Nah kita katakan salah. Karena dia sendiri enggak cari sutro. Sutro itu fungsinya untuk menunjukkan iki batasnya. Liwat mburine gak apa-apa, aja ngarepe, kan gitu. Nah ini dia secara asal batasnya waduh, mosok wong gawe liwat karepe enggak. Ya. Jadi itu penjelasannya. Baik. Terus hadis selanjutnya 183. Wa an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat dia berkata suila ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di ghazwati dalam perang Tabuk an sutrati tentang sutra al musalli orang yang salat faqala maka beliau bersabda mislu mukhirati seperti sandaran pada pelana unta mislu mukhiratir rahli seperti apa itu? Iya enggak apa-apa. Sandaran pada celana tunggangan. Akhrajul Muslim dikeluarkan oleh Muslim. Hadis 183 wa an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat beliau mengatakan su'ilan Nabi ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk di perang Tabuk an sutratil musalli tentang sutrahnya orang yang salat. Faqala maka beliau bersabda atau beliau bersabda ya mislu mu'ah bisa di nanggone kitabmu diharokati mukhirah ya mukhirah ta mukhirah oh ya mukhiratir rahli ya kalau di kitab saya diharokati muakhirah ya mislu muakhiratir rahli dan yang sering saya dengar dari guru-guru itu bacanya mereka muakhirah itu mukhirah ya muakhiratir rahli. Muakhirah adalah bagian belakang dari sadel atau pelana onta yang agak tinggi. Ya, mithlu muakhiratir rahli. Akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Muakhiratir rahli atau sandaran pada pelana unta. Para fuqaha memberikan ukuran. Ukurannya berapa? Yaitu sekitar 2/3 dhira'. Ya, 2/3 dhira'. Jadi kalau dhira' itu segini, maka 2/3-nya berarti sekitar seginian. Ya, sekitar segini. Ya. Ini muakhiratir rahli, jadi sekitar segini. Seperti 2/3, bukan 2/3 dhira'. Maka hadis ini menjadi dalil, ya, atau faedah dari hadis ini adalah dianjurkan seseorang menjadikan sutroh di hadapannya,
di hadapannya ketika sholat. Di hadapannya ketika sholat. Ya. Dan syaratnya tidak boleh kurang dari 2/3 dirham. Syaratnya tidak boleh kurang dari 2/3 dirham. Lebih nggak masalah ya, lebih apa? Tidak masalah. Baik. Nah, kalau misalkan nggak ada benda semacam itu bagaimana? Ya boleh dia menggunakan tembok atau apa. Atau misalkan dia nggak ada tembok, nggak ada apa, ya, maka boleh menggunakan garis. Nanti ada hadisnya setelah itu. Ya, ada hadisnya setelah itu. Maka hadis ini menjelaskan tentang ukuran sutroh. Ukuran sutroh minimal adalah sekitar 2/3 dirham. Lebih dari itu boleh. Ya, kurang dari itu maka ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Maka hendaknya lebih dari itu. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Hadis ke-184. Wa an Sabrah bin Ma'bad dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastatir, untuk menutup, ahadukum, salah satu dari kalian, hendaknya, bukan untuk, hendaknya perintah soal lam amr. Liyastatir, hendaknya menutup, ahadukum, salah satu dari kalian, fi sholati, dalam sholat, walau bisahmin, walaupun hanya dengan anak panah. Liyastatir ini maknanya bukan menutup, tapi membuat sutroh. Ya. Karena kalau menutup gak enak. Pasti ini sudah masuk istilah ya, kembali ya, sudah masuk istilah. Jadi ya kita bacanya, terjemahnya sesuai istilah. Liyastatir maksudnya ya bener aja nih, istatiru menutup diri gitu. Cuma enak. Ya. Hadis 184, qala wa an Sabrah ibni Ma'bad Al-Juhani, dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastatir, hendaknya menjadikan sutroh, ahadukum, salah seorang dari kalian, fi sholati, dalam sholatnya, walau bisahmin, meskipun dengan anak panah. Akhrajul Hakim, hadis riwayatkan Hakim. Hadis ini maka memberikan satu faedah tentang apa hukum bersutroh. Kalau tadi hukum lewat jelas, ada perincian. Kalau sekarang hukum bersutroh, bagaimana hukumnya? Ya, maka jumhur ulama berpendapat hukum bersutroh adalah sunnah. Hukum bersutroh adalah sunnah. Ya. Dan perintah yang ada di sini, liyastatir ahadukum, itu para jumhur ulama menghukuminya dia sebagai perintah yang memberikan dampak hukum sunnah, bukan wajib. Ya, memberikan dampak hukum sunnah, bukan wajib. Ya. Baik. Kemudian berikutnya. Wa an Abi Dzar, dan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u memutus salat ar-rajuli, seorang laki-laki, memutus salat seorang laki-laki al-muslimi, yang muslim, tidak, apabila lam yakun, tidak ada baginya, baina yadayhi, di hadapannya, mislu, seukuran dibaca mukhirah. Iya, enggak apa-apa. Mukhiratul rahli, sebatas sandaran pelana tunggangan. Al-mar'atu, seorang wanita, wal himaru, dan himar, keledai, wal kalbu, dan anjing, al-aswadu, yang hitam. Al-hadis, wa fihi, dan dalamnya, al-kalbul aswadu, anjing yang hitam, syaitanun, adalah setan. Akhrajahu Muslim, mengeluarkannya Muslim, walahu, dan miliknya, an Abi Hurairah nahwu, dari Abi Hurairah nahwu semisalnya, duna, tanpa al-kalbi, anjing. Wali Abi Dawud, dan dari Abi Dawud, wan Nasa'i, dan Nasa'i,
an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas nahwu misalnya duna akhirih tanpa akhirnya wa qayyada dan wa qayyada mar'ata dan menghubungkan ya, menghubungkan dan menambahkan gitu aja lebih enak, menambahkan dan menambahkan untuk wanita bil haidi dengan haid. Baik, hadis 185. Qala wa Nabi Dzar dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u memotong atau memutus, maksudnya memutus ini membatalkan. Salat ar-rajulil muslim, salatnya seorang laki-laki muslim. Idza lam yakun jika tidak ada baina yadai antara di depannya mithlu muakhirati rahli, seukuran seukuran bagian belakang pelana unta. Al-mar'atu wanita. Jadi yang bisa membatalkan sholat dalam hadis ini, bahayanya hadis, kalau ada yang lewat di depannya, yang pertama perempuan, al-mar'ah. Wal himar yang kedua keledai. Wal kalbu yang ketiga anjing al-aswadu yang hitam. Al-hadis. Wa fihi dan dalam lafaz yang lain al-kalbul aswadu syaitan. Dan anjing yang hitam itu adalah setan. Akhrajahu Muslim. Hadis Muslim. Walau dan dalam riwayat Muslim lafaz yang lain an Abi Hurairah dari Abu Hurairah nahu yang semisalnya dunal kalbi tanpa ada tambahan kata al-kalb anjingnya dihilangkan. Wali Abi Dawud wa Nasai riwayatnya Abu Dawud dan Imam Nasai an Ibnu Abbas dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu nahu yang semisalnya duna akhirihi ya tanpa ada tambahan yang bagian akhir, maksudnya tanpa tambahan kalbul aswad, enggak ada tambahan nggak ada tambahan aswad, al-kalb gitu aja. Nggak ada tambahan aswad, ya, al-kalb gitu saja. Wa qayyada dan menambahkan al-mar'ata pada kata al-mar'ah bil haidhi, haid. Jadi memutus salat adalah wanita haid, keledai, kemudian anjing yang hitam. Anjing yang hitam. Baik, hadis ini secara zahir, tiga hal ini bisa membatalkan sholatnya orang yang sholat kalau lewat di depannya secara zahir. Namun bagaimana mendudukan hadis ini? Apakah benar seperti itu? Baik, yang pertama untuk wanita, maka ini tidak membatalkan sholat sama sekali. Ya. Karena apa? Karena ada riwayat lain, ya, ada riwayat lain dari seorang sahabiah kalau nggak salah Sayyidah Aisyah, ketika ada seorang yang meriwayatkan bahwasanya wanita kalau lewat di depan orang sholat membatalkan sholat. Ya, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, apakah kamu menyamakan kami para wanita dengan keledai dan juga anjing? Kata Sayyidah seperti itu. Kemudian beliau menyampaikan hadis bahwasanya aku dulu pernah sholat ngedang-dangi kanjeng Nabi. Aku berada di antara kiblat dan Nabi. Jadi Sayyidah Aisyah sholat gini, ya, Nabi sholat di belakangnya gini. Sana kiblat. Ya. Jadi ya nggak membatalkan sholat. Maka untuk wanita meskipun haid dia tidak membatalkan sholat. Jadi hadis ini yang al-mar'atu itu nggak diamalkan. Maka di sini juga ada faedah. Kadang itu hadis sahih itu nggak diamalkan secara zahirnya. Karena bisa jadi ada hadis lain yang bertentangan. Atau karena ada hadis lain yang yang menafsirkan. Banyak alasan. Baik. Kemudian yang kedua, himar wal kalb, keledai dan juga anjing. Ya. Untuk keledai, maka para ulama mengatakan tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan. Kemudian yang ketiga, untuk anjing, maka Imam Ahmad berpendapat dia membatalkan. Untuk anjing hitam saja, al-kalbul aswad saja. Jumhur ulama berpendapat tidak membatalkan. Jadi jumhur ulama itu berpendapat tiga hal ini gak ono sing batal sholat. Jadi hadis ini gak ono sing diamal no. Gak ada yang batalkan sholat. Meskipun apa lewat di depannya. Cuma ada satu pendapat yaitu dari Imam Ahmad, itu pun cuma ngambil anjing hitam saja. Yang lain nggak membatalkan. Yang lain apa? Tidak membatalkan. Ya, itu perincian dari tiga benda tadi. Terus
Wa an Abi Sa'id dan dari Abi Sa'id Al-Khudri qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat ahadukum salah satu dari kalian ila syai'in yasturuhu kepada sesuatu yang menutupinya atau menghalanginya. Sesuatu yang menghalanginya minan nasi dan manusia fa'arada maka ingin ahadun seseorang ayyajtaza untuk melewati baina yadayhi di depannya falyadfa'hu maka doronglah dia bisa dorong bisa halangi maka halangilah dia fa'in aba maka jika tidak peduli dia tidak mempedulikan maka jika dia tidak mempedulikan fal yuqatilhu maka maksudnya ini perangilah dia fa'in nama maka sebenarnya dia huwa asyaitanu syaitan sebenarnya dia adalah syaitan muttafaqun alaih wa fi riwayatin dan dalam riwayat lain fa'inna maka sebenarnya ma'ahu bersamanya al-qarina qarin. Baik, maka hadis yang ke-186 qala wa Nabi Sa'idin Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila salat ahadukum salah seorang dari kalian ila syai'in kepada suatu yasturu yang menghalangi minan nasi dari manusia. Maksudnya ada sutroh yang dia gunakan untuk menghalangi manusia. Ya, menghalangi gitu loh, ada fa'arada ahadun, kemudian ada seorang yang ingin an yajtaza melewati baina yadai di depannya. Makanya depannya itu antara dia dengan sutroh. Makanya tadi saya syaratkan itu haram kalau ada sutroh. Kalau dia nggak pakai sutroh, nggak ada haram. Baik, kenapa? Karena di hadis pun ada catatan kalau dia sholat ngadep sutroh. An yajtaza baina yadai falyadfa'u maka hendaknya dihalangi. Fa'in aba jika orang itu tidak enggan atau orang itu tidak menggubris atau apa tidak peduli fal yuqatilhu maka boleh dia diperangi. Maksudnya diperangi di sini adalah orang tersebut boleh diusir atau dalam artian dilawan, gampangannya dilawan ya supaya tidak melewati. Fa'in nama kenapa? Nabi mengatakan fa'in nama maka sungguhnya buat dia itu setan. Muttafaqun alaih rawahu Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin dalam riwayat lain fa inna ma'ahu al-qarin karena bersamanya ada jin qarin. Maka hadis ini ya memberikan satu faedah. Apa faedahnya? Dianjurkan, disunahkan untuk menghalangi orang yang lewat antara dirinya dengan sutroh bagi orang yang maka disunahkan untuk menghalangi dan sifatnya sunnah disunahkan untuk menghalangi orang yang lewat antara dirinya dengan sutroh dan kesunahan ini berlaku kalau dia sholat menghadap sutroh ya kesunahan ini berlaku kalau dia sholat menghadap sutroh ya. Baik. Maka kalau misalkan dia sholat nggak ada sutroh, apakah hukumnya tetap sunnah? Tidak. Kenapa? Karena secara asal dia sudah menyia-nyiakan hukum sutroh. Makanya Nabi mengatakan, idza salahadukum ila syai'in yasturuhu, itu catatan. Ila syai'in yasturuhu minan nas. Kalau nggak ila syai'in yasturuhu minan nas, maka ya nggak ada kesunahan untuk falyadfa'u. Maka halanginnya nggak ada. Nah itu catatan pentingnya. Dan kalau dalam misalkan kenang Fathul Mu'in cukup diperinci masalah sutroh ini. Intinya sutroh itu sunnah dan disunahkan bagi orang yang mau disunahkan bagi orang yang sholat kemudian ada yang mau lewati untuk menghalanginya. Itu pun dengan syarat-syarat. Salah satu syaratnya apa? Dia sholat menghadap sutroh. Kalau nggak ada sutroh nggak disunahkan bagi dia untuk apa? Melawannya, menghalanginya. Karena dia sendiri yang melawan kesalahan. Ya. Baik. Itu disebutkan dalam Fathul Mu'in ini saat itu. Kemudian hadis berikutnya 187 wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala beliau bersabda, "Idza apabila salat ahadukum salah satu dari kalian, fal yaj'al maka hendaknya mendirikan tilqa'a wajhihi Di hadapannya. di hadapannya Tilqa awajihi itu di hadapannya jadi satu. tilqa'a wajhihi di hadapannya syai'an sesuatu. Fa'ilam maka jika tidak, fa'ilam yajid maka jika tidak menjumpai kalian musim maka hendaknya menancapkan ason tokat. Fa'ilam maka jika fa'ilam yakun maka jika tidak ada fal yakutta maka hendaknya membuat garis. Khattan dengan satu garis. Cuma kemudian la tidak yadurruhu menimpanya. Menimpanya man marra orang yang melewati baina yadaihi di depannya. Akhrajahu mengeluarkannya Ahmad wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa sahhahahu dan mensahihkannya Ibnu Hibban walam dan tidak Yusuf menimpa man zama siapa yang tidak afan. Yusuf ini berarti tidak benar. Afan. Tidak benar. Ya, tidak benar. Walam Yusuf dan tidak benar man zama orang yang mengira annahu bahwasanya dia muttaribun. Annahu kembali ke hadis ya. Bahwasanya hadis itu bahwasanya hadis itu muttarib. Goncang. Ya. Goncang. Bal akan tapi huwa hasan. Hadis itu adalah hasan. Baik, hadis 187. Wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan, "Idza shalla ahadukum jika salat salah seorang dari kalian, falyaj'al maka hendaknya menjadikan tilqa awajhi di hadapannya syai'an sesuatu. Fa illam yajid jika dia tidak mendapati, falyansib ason. Hendaknya dia tegakkan tongkat. Ya. Fa in lam yakun jika tidak ada tongkat, falyakhutta khattan maka hendaknya dia buat garis ya dengan satu garis. Tsumma la yadurruhu kemudian tidak mudarat baginya man marra siapapun yang lewat baina yadaihi di hadapannya. Ya. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Hibban dan disahihkan Ibnu Hibban. Kemudian Ibnu Hajar menambahkan walam yusif dan tidak benar man za'ama annahu muttarib. Ada orang yang mengklaim hadis ini hadis muttarib. Muttarib itu sanadnya ada kegoncangan. Ya, dalam artian ya masuk dalam kategori dhaif. Kata Ibnu Hajar seperti itu. Kenapa? Karena Imam Ahmad, Imam Ibnu Madini itu mensahihkan hadis ini. Bal huwa hasanun. Dan kata Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadisnya hadis hasan. Maka hadis ini memberikan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah perintah untuk sholat menghadap sitrah. Perintah sholat untuk menghadap sutrah. Dan hukumnya, sutrah sholat ini hukumnya sunnah. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Ya, hukumnya apa? Sunnah. Kemudian yang kedua, faedah hadis ini adalah hal-hal yang bisa dijadikan sutrah. Yang pertama adalah sesuatu yang paten di bumi. Sesuatu yang paten di bumi. Seperti apa? Tembok, tiang bangunan, ya pohon. Ya, pokoknya sesuatu yang apa? Paten di bumi, gitu, menancap di bumi. Kemudian bisa juga menjadi sutroh adalah sesuatu yang memang kita sengaja untuk kita tancapkan. Ya. Yang penting dia apa? Tegak. Yang penting apa? Tegak. Baik. Yang ketiga adalah dengan garis. Ya, adalah dengan apa? Garis. Dan berlaku garis juga para ulama mengkiaskan seperti garis juga adalah seperti sajadah. Sajadah yang ada batasan akhirnya itu menjadi apa? Sutrohnya. Ya. Maka nggak masalah setelah itu orang melewati di luar itu. Gitu ya. Baik. Hanya aja setelah itu para ulama berselisih pendapat. Ini urutannya itu harus seperti ini atau boleh langsung milih garis misalkan. Masih ono cagak langsung milih garis. Ya, maka ada khilaf di antara para ulama, ya. Bahwasanya hadis ini faedahnya itu tartib atau takhir, ya. Khilafnya rinci disebutkan dalam Fathul Mu'in antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Ya. Baik, makanya nggak perlu berpanjang lebar. Intinya hal-hal ini bisa menjadi apa? Sutroh. Hal ini bisa menjadi sutroh. Allah Ta'ala. Terakhir
Terus yang terakhir Wan Abi Sa'id dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u tidak membatalkan as-salat syai'un satupun wadra'u dan halangilah mas tata'tum apa yang semampu kalian. Akhrajahu mengeluarkannya Abu Dawud wa fi sanadihi dhafun dan dalam sanadnya dhaif. Baik. Hadis yang terakhir 188. Qala wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah bersabda Rasulullah SAW, la yaqta'u tidak memutus dalam artian membatalkan as-salata salat syai'un sesuatu apapun. Maknanya yang melewati, wadra'u dan halangilah atau halangilah orang yang mau lewat mastata'tum semampu kalian. Akhrajahu Abu Dawud wa fi sanadihi dhafun. Maka hadis ini memberikan faedah. Ya. Apa faedahnya? Hadis ini menjadi dalil jumhur ulama yang berpendapat apapun yang lewat depan orang sholat tidak membatalkan sholat. Hadis ini. Ya. Meskipun sanadnya dhaif, ada kedhaifan dalam sanadnya, tapi dipakai oleh para ulama. Nah, terus jawab hadis yang tadi gimana? Hadisnya Abu Dzar, hadisnya siapa tadi? Hadisnya Abu Dzar, hadisnya Abu Hurairah yang tadi memotong. Itu memotong kalau membatalkan atau memotong. Maksudnya apa? Apakah membatalkan sholat? Maksudnya bukan membatalkan sholat. Tapi di situ adalah memotong kekhusyuannya. Bukan sholatnya, tapi kekhusyuan. Ya. Kalau memotong kekhusyuan ya jelas tidak batal sholatnya, tapi ya nggak khusyuk. Dan itu yang zahir seperti itu, karena pas kan sembahyang moro-moro ono kiri mencolotnya kalau khusyuk kan. Jadi seperti itu. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.